Halo Sobat Kampus, kembali lagi bareng gue, Kevin Ariansyah, gue dari Prodi Hospar. Sebelah kanan gue ada Daryl dari Prodi apa? Dan? Halo, nama gue Daryl dari Prodi Akuntansi. Sebelah kiri gue ada Hernando. Dan halo, nama gue Hernando dari Prodi Retail Management. Kali ini kita mungkin pembahasannya bakal agak sedikit berat ya, topik yang sedang booming. Apa tuh kok? Sedang panas ya, mengenai pembulian nih. Jadi sebelumnya kita mau turut berbelasungkawa dulu ke Timothy. Dibully, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara lompat. Itu sangat-sangat tidak kita benarkan. Dan untuk keluarganya semoga diberi ketabahan yang sangat besar. Dan untuk para pelaku pembuli semoga cepat diringkus dan diproses secara hukum. Ya, seadil-adilnya. Oke. Mungkin kita langsung aja. Topik kita kali ini tentang medsos. Medsos apakah berpengaruh terhadap pembulian? Tapi sebelum sampai ke sana kita santai-santai dulu nih. Ke Daryl dulu deh. Menurut lu nih, sosmed tuh berguna banget gak sih buat kehidupan kita sehari-hari? Terutama lu sebagai mahasiswa nih. Kalau buat gue ya, sosmed tuh pengaruhnya sih gede banget sih kok. Kalau misalnya gue kan sebagai mahasiswa baru nih, kalau gue pengen cari info UKM atau gue pengen nanya tugas ke kakak tingkat, atau mungkin gue pengen cari koneksi kayak buat internship, ya itu pasti di sosmed. Ya ibaratnya sosmed tuh udah kayak identitas gue. Terus juga identitas kedua gue lah. Udah kayak jantung banget ya. Iya, Tanpa sosmed zaman sekarang tuh kayak susah banget deh apa-apa. Gue sih setuju ya. Menurut lu gimana dong? Kalau menurut gue emang bagus banget sosmed itu buat kehidupan mahasiswa. Tapi saking besar ya pengaruh sosmed, batas antara kehidupan pribadi mahasiswa sama sosial itu udah mulai pudar. Dan semuanya tumpah di satu tempat, yaitu media sosial. Jadi juga harus kita aware terhadap media sosial. Itu sih poin bagus ya. Tapi Kenapa topik ini tuh penting banget untuk dibahas ya, terutama untuk di lingkungan kampus? Karena pengaruhnya itu langsung ke mental mahasiswa. Oke. Kasus bullying. Kalau misalnya kita dibully di dunia nyata, bisa di sekolah, kita bisa aja pindah sekolah atau langsung kabur. Pindah sekolah dan nggak ketemu orang lagi. Tapi kalau misalnya kayak cyberbullying dan bullying di media sosial, itu tuh 24/7 dan kapan aja, di mana aja bisa. Dan juga jejak digital itu abadi, jadi menurut itu kita itu harus aware dan karena pengaruh media sosial terhadap kehidupan mahasiswa itu sangat penting lah. Betul banget sih, harus aware kita ya. Ada tambahan dari Daryl? Kalau mungkin bisa gue kasih tambahan ya, kita tuh sebagai pengguna media sosial, kita tuh harus bisa ngebedain nih yang mana yang bisa mungkin kita jadiin support system, yang mana juga yang bisa jadi sebagai pressure system buat kita. Itu aja sih. Oke. Mungkin kalau dari gue nih, gue sedikit mau bahas sisi gelap medsos nih. Mungkin gue ke dulu, lu tuh sebesar apa sih dampaknya sehingga bisa memperparah kasus perundungan nih untuk medsos? Kayak yang tadi gue bilang ya, kalau misalnya kita bullying di dunia nyata atau di sekolah itu kita bisa aja kabur atau pindah sekolah. Cuma kalau bullying di media sosial, sekali gue tegaskan, itu tuh bisa kapan aja, di mana aja, dan pelakunya itu nggak bisa dicari, jadi anonim. Juga misalnya aib kita yang disebar itu jejaknya itu jadi jejak digital yang abadi dan bisa dicari oleh siapa aja. Oke. Bentuk perundungannya tuh seperti apa? Kayak misal contoh di X atau Twitter yang threads-nya itu biasa bisa buat curhat kan. Nah itu bisa dimanfaatkan jadi buat nyebar aib dan buat ngejelek-jelekin atau fitnah. Cuma perlu satu threads tentang fitnah seseorang aja, itu aja udah bisa ngerusak reputasi orang selamanya sampai bunuh diri. Iya, betul. Black campaign segala macam itu juga bisa terjadi itu ya. Oke. Langkah konkret kampus nih, sepengetahuan lu semua, kira-kira apa gitu untuk cyberbullying ini, untuk mengurangi cyberbullying ini? Ke Hernando lagi? Kalau menurut gue ya, kampus itu harus punya crime center atau hotline khusus cyberbullying. Jadi jangan cuma seminar tentang cyberbullying yang beberapa bulan sekali, cuma harus ada sanksi tegas akademik supaya kita itu bisa ngurangin pelaku dari cyberbullying. Kita juga harus bikin kayak klinik atau psikolog supaya kita bisa ngebantu korban-korban dari cyberbullying ini buat menghadapin situasi mereka. Oke. Banyak juga yang berpendapat bahwa medsos ini cuma alat gitu. Ke lu, dan menurut lu apakah benar medsos itu hanyalah alat? Kalau menurut gue begini kok. Ini tuh bisa kita ibaratin sebagai pisau kan. Pisau itu tuh bisa kita pakai buat memasak, bisa juga kita pakai buat menyakiti orang. Nah sama juga kayak sosmed nih.
sosmed itu kan ada yang positif, bisa juga dipakai buat negatif. Nah, yang membedakan tuh apa? Yang membedakan tuh ya makanya kita sebagai manusia, sebagai pengguna sosmed bisa kita pakai buat yang baik, bisa juga kita pakai buat yang jahat, gitu sih kok. Berarti lo lihatnya dari posisi positifnya ya? Iya. Ya, langsung aja. Menurut lo lagi nih, pertanyaan-pertanyaan yang udah gua kumpulin, aturan atau algoritma medsos sekarang udah cukup efektif menekan perundungan atau belum? Kalau menurut gua untuk sekarang jujur belum. Karena algoritma di sosmed itu dia kan nyarinya lebih ke engagement kan. Iya. Nah, kalau untuk zaman sekarang tuh engagement lebih ramai ke yang mungkin bullying gitu, yang drama bullying, drama, kayak kontroversi gitu-gitulah. Iya. Nah, kalau menurut gue ini tuh masalah dari si platform yang menyediakannya. Dia harus bisa lebih memfilter sih kata gue. Kalau bukan medsos yang salah, akar masalah sebenarnya tuh apa gitu? Kayak tadi udah gue bilang juga, akar masalahnya tuh di kita sebagai pengguna sosmednya. Oh, berarti usernya ya? Di manusianya lah. Manusianya. Iya. Menarik juga nih pembahasan kita. Mungkin bisa kita debatin ya, manusia versus alat nih sekarang. Gue langsung ke Daryl lagi nih. Gimana tanggapan lo terhadap anonimitas dari viralitas di medsos? Kalau yang tadi udah dibahas juga, gue setuju anonimitas tuh sebagai ibaratnya kayak pemantiknya lah ya. Tapi kan tetap aja yang memutuskan buat mencet produknya itu kan kita sebagai pengguna kan. Makanya itu kata-katanya gimana ya? Anonimitas tuh ngasih kita kesempatan. Tapi tetap aja dia mengambil keputusan tuh kita sebagai manusianya. Setuju. Menurut lo, Rian? Kalau gue setuju seperti dia bilang tadi, kalau misalnya anonimitas itu cuma sebagai trigger atau pengeras suara, tapi tetap aja di media sosial tuh bahkan masalah kecil itu bisa jadi bencana nasional. Habis itu kalau ngomongin media sosial sebagai alat, menurut gue terlalu menggampangin masalah ini, karena di zaman sekarang media sosial udah nggak bisa dipisahkan dari kehidupan mahasiswa lagi. Oke, tambahan dari Daryl? Cukup sih gue. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Realitas di kampusnya nih, menurut kalian nih. Gue ke Daryl dulu mungkin. Menurut lu gimana realitasnya? Kalau menurut gue dibandingin lalu bukannya bullying itu malah makin parah ya, tapi malah bullying itu semakin nampak ke permukaan. Karena kan kalau misalnya di zaman dulu sebelum medsos sebesar sekarang kan, bullying kan kayak mungkin terjadi yang kayak mungkin cuma coret-coret di meja, di mading, di WC gitu kan orang di zaman dulu kan. Cuma kalau sekarang bullyingnya lebih ke media sosial nih. Betul. Jadi lebih nampak aja. Kalau dari lu, Ndo? Kalau gue sih, kalau menurut gue makin parah modusnya. Bukan cuma terlihat, tapi benar makin parah. Makin canggih teknologi sekarang, makin gampang juga buat ngebully. Jadi orang itu dikasih kesempatan buat ngebully. Karena pertama, kayak gue bilang tadi, anonimitas kan. Jadi kita nggak, meskipun kita ngebully orang nggak bisa tahu kita siapa. Jadi makin canggih dunia sekarang itu, menurut gue itu modus bullying itu justru makin parah ya. Bukan cuma terlihat doang, tapi justru makin banyak orang yang ngebully secara nggak sadar. Kita ngatain orang di posting, komentar, head comment dan lain-lain itu udah termasuk bagian dari cyberbullying. Jadi apa solusinya sekarang? Ke Daryl dulu? Ke gue dulu ya. Kayak mungkin solusinya menurut gue bisa lewat literasi digital atau etika digital, juga bisa lewat kurikulum nih, kayak mungkin dibikin kuliah wajib supaya kita bisa lebih diajarin cara buat melindungi korban, cara kita beretika gitu sih. Betul. Gue setuju banget sama Daryl ya. Setuju ya. Tapi tambahan dari gue, BEM atau himpunan mahasiswa itu harus punya peer support group. Jadi kayak punya unit yang khusus buat jadi safe space buat korban-korban dari cyberbullying. Jadi mereka bisa jadi tempat ngadu atau pokoknya yang non-judgmental deh. Jadi kita bisa melindungi korban-korban dari cyberbullying. Habis itu kita juga bisa ngasih advokasi ke kampus. Oke. Gila, nggak kerasa kita udah hampir 3 jam di sini ya. Ada 3 jam ya. Jadi menurut pandangan-pandangan kalian dari tadi nih, pesan utama, pesan moral yang bisa kita ambil tuh apa? Ini mungkin dari siapa dulu? Dari gue dulu ya. Oke, boleh. Kalau menurut gue media sosial tuh cerminan kita di dunia nyata sih kok. Jadi kalau misalnya kita pengen di media sosial baik, ya kayak kita di dunia nyata juga harus baik. Oke. Dari Hernando? Kalau dari gue sih sama kayak Daryl, jadi kayak
media sosial itu selalu ninggalin jejak digital yang abadi. Jadi hati-hati dengan jejak yang lu tinggalin. Dan saran dari gua sih tinggalin jejak kebaikan supaya lu diingatnya selama itu sebagai orang baik. Setuju. Kita kan sebagai mahasiswa nih, Ya. sebagai mahasiswa, gimana kita sebagai mahasiswa itu jadi solusi? Simple banget ya. Menurut gua ya, stop scrolling. Jangan kebanyakan habisin waktu di medsos. Kayak mereka ngebully lu di medsos. Lu kalau tutup HP, singkirin HP lu dan coba aktivitas fisik lah atau langsung connect ke orang-orang. Jadi jangan ngabisin waktu di media sosial aja. Menurut gua itu cara paling terbaik sih supaya kita jadi salah satu dari sumber solusi. Menurut lu Dan, gimana? Kalau menurut gue, kita mesti mikirin dulu sebelum kita ngeklik nih. Kayak misal sebelum kita nge-post, apakah ini perlu di-post? Apakah ini bisa menyakiti orang? Apakah ini termasuk bullying? Apakah ini bisa berdampak ke mental orang lain? Ya abis itu kalau misalnya kita lihat di media sosial ada yang ngebully, itu mungkin bisa di-report ya. Dan juga kalau misalnya ada korbannya, bisa kita support juga lewat DM pribadi. Walaupun itu nggak gitu berdampak banget, tapi menurut gue lumayan bantu sih itu sih. Oke, keren. Kata-kata terakhir nih, mungkin dari Gue dulu ya. Boleh. Kalau dari gue mungkin kita harus jadiin medsos tuh sebagai tempat nyaman kita, bukan sebagai tempat kita buat mencela orang. Itu aja sih. Cakep. Dari Arando? Gue cuma ngulangin yang tadi dari bilang, mikir dulu sebelum apa yang lu klik atau apa yang lu post, karena apa yang lu tinggalin di media sosial tuh bisa jadi jejak digital yang abadi. Jadi hati-hati aja. Oke. Yuk, standing applause buat bintang tamu kita. Mahasiswa yang sangat keren ini. Mungkin pembahasan dari kita itu aja. Diskusi kita hari ini yang kurang lebih 3 jam ya? 3 jam mau capek banget. Dari gua sebagai host mungkin terakhir, stop bullying guys. Bullying itu sangat-sangat jahat. Parah banget. Jahat banget ya. Ya kembali lagi untuk kasus yang kemarin Timothy, kita turut berbelasungkawa. Untuk keluarga yang ditinggalkan semoga tabah, dan untuk pelaku-pelakunya semoga cepat diringkus dan diadili seadil-adilnya. Setuju. Oke, sobat kampus, terakhir. Apa aja. Bye. Bye.